Bismillah. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Misteri J779. Di kesempatan kali ini, Misteri akan membawakan satu kisah yang berjudul Majikanku Menikah dengan Jin Muslim. Kisah ini merupakan penuturan dari seorang narasumber. Jadi untuk nama pelaku serta tempat sudah kita samarkan ya. Kita sebut saja dia Ferdi, yang dulu pernah bekerja sebagai security di sebuah rumah mewah. Tapi, majikannya itu seorang wanita tanpa anak dan suami. Sebelum kita masuk ke alur cerita yang sebenarnya, bagi kawan-kawan yang baru saja bergabung, jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya, agar tak ketinggalan begitu ada kisah-kisah terbaru. Oke lah, nggak usah berlama-lama. Dan inilah kisah selengkapnya. Kala itu di tahun 2011, banyak petani karet di Sumatera yang menjerit karena anjloknya harga karet. Para petani tetap bersabar dan merawat kebun-kebunnya, berharap harga akan kembali normal. Tapi setelah 6 bulan berlalu, harga tak kunjung membaik. Ferdi tertunduk lesu di sebuah bank tua di belakang rumahnya. Sesekali, asap rokok yang keluar dari mulutnya ia hembuskan dengan kasar. Alam pun sepertinya mengerti kegelisahan yang ada di hatinya. Dengan kuasanya, alam pun menghembuskan angin segar, mencoba menyegarkan pikiran Ferdi. Akan tetapi tetap saja tak mampu mengikis kegelisahan yang ada di hatinya. Ya sudahlah, sebaiknya aku berhenti kuliah saja, bisik hati Ferdi. Di tengah lamunannya, tiba-tiba kedua adiknya Niko dan Vera datang menghampirinya. Kak, sebaiknya kakak lanjut saja kuliahnya. Biar Niko saja yang berhenti sekolah. Biar nanti Niko yang bantu ibu menyadap karet di kebun, ujar Niko. Niko, dengarin kakak ya. Kamu harus terus sekolah. Biar Kak Ferdi saja yang berhenti kuliah untuk sementara waktu. Biar kakak saja yang membantu ibu bekerja. Kalian berdua harus tetap sekolah ya, jawab Ferdi. Tapi kak, sudah. Keputusan kakak sudah bulat. Pokoknya kalian berdua harus sekolah, titik, jawab Ferdi dengan nada suara yang cukup keras. Melihat raut wajah Ferdi yang menunjukkan keseriusannya, membuat Niko dan Vera hanya terdiam saja. Ayo, cepat kalian berdua masuk ke dalam rumah, terus tidur. Besok kalian harus sekolah, bentak Ferdi. Waktu terus berlalu. Setelah Ferdi berhenti dari kuliahnya, dari hari ke hari ia bekerja bersama sang ibu menyadap karet peninggalan almarhum bapaknya. Harga karet yang tak kunjung membaik membuat banyak warga mencoba mencari pekerjaan lain. Bahkan, banyak kebun-kebun warga yang dijual dengan harga murah. Kembali Ferdi harus dihadapkan kepada persoalan hidup yang cukup pelik. Sebaiknya aku mencari pekerjaan sampingan sajalah. Oh, pulang dari kebun jam 11 siang. Jadi kuli bangunan juga nggak apa-apalah, batin hati Ferdi. Di tengah lamunannya, tiba-tiba, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, mari masuk Pak, ujar Ferdi dengan sopannya. Setelah Pak RT masuk dan menghempaskan tubuhnya di sebuah sofa tua, segera Ferdi bicara. Ada apa Pak RT? Ini nak Ferdi, ada warga baru yang nanti akan tinggal di rumah di seberang sana. Maksud Bapak kesini, bisa kan nak Ferdi dengan Soleh nanti bersih-bersih di rumah itu. Sekalian tuh rumput-rumput di halaman belakang rumahnya juga dibersihkan ya. Soal gaji lumayan lah, ujar Pak RT. Kapan Pak kami harus kerjakan? Tanya Ferdi dengan penuh semangatnya. Mulai besok Per. Soalnya warga baru itu akan pindah 1 minggu lagi, jawab Pak RT. Oh oke Pak, siap, jawab Ferdi. Mendung gelap masih menyisakan rintik-rintik hujan semalam. Suara kicauan burung menyambut datangnya sang pagi. Soleh terlihat tengah menunggu Ferdi di depan pintu rumahnya. Jelang beberapa saat kemudian, bayangan Ferdi pun terlihat. Sekilas anak mata Soleh melihat Ferdi yang sudah bersiap membawa peralatannya. Ayo kita berangkat sekarang, ujar Ferdi. Segera Ferdi dan Soleh melangkah ke seberang jalan desa.
Dengan 30 langkah saja, sampailah mereka di depan sebuah rumah 2 lantai yang cukup mewah untuk ukuran di kampung. Rumah yang berbakar cat putih itu sudah terlihat kusam karena sudah 1 tahun lebih tak ada penghuninya. Segera Soleh membuka pintu gerbang rumah. Begitu langkah kaki mereka memasuki halaman rumah, rumput-rumput liar yang menjalar sudah menyambut mereka. Per, sebaiknya kita bersihkan rumput-rumput di sekitar rumah dulu ya, biar kelihatan rapi dan bersih, ujar Soleh. Iya Soleh, ngeri juga kalau rumputnya sudah semak begini. Takutnya nanti ada sarang ular, jawab Perdi. Waktu terus berlalu. 1 minggu lamanya Perdi dan Soleh membersihkan sekaligus mengecat ulang bagian-bagian rumah itu. Rumah yang awalnya terlihat tak terawat dan terkesan angker itu, kini telah rapi dan terlihat sangat asri. Esok harinya, Soleh dan Perdi semakin sibuk karena harus menyusun segala perabotan rumah tangga. Hilir mudik mobil box barang dari toko membuat mereka berdua sedikit kewalahan. Pak RT, yang mau menempati rumah ini belum datang juga ya? Tanya Soleh. Mungkin besok baru tiba, jawab Pak RT. Emangnya orang dari mana Pak? Tanya Perdi yang begitu penasaran. Orang dari Jawa Per. Pagi pun tiba. Ketika Perdi akan melangkah keluar rumah, secara tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti di depan rumahnya. Selang beberapa saat kemudian, nampak seorang wanita berhijab keluar dari dalam mobil. Maaf Dek, mau nanya, rumah Perdi yang mana ya? Tanya wanita itu. Saya Perdi Bu. Apakah ibu yang akan tinggal di rumah sana? Jawab Perdi. Benar Dek. Oh ya, nama saya Ibu Mariam. Kunci rumah dititip di adik Perdi ya? Tanya Ibu Mariam. Oh iya Bu, tunggu sebentar ya, aku ambil kunci rumahnya dulu. Ibu Mariam kok sendirian ya? Apa keluarganya yang lain belum tiba? Batin Perdi. Tak menunggu lama, terlihat Perdi sudah keluar dari dalam rumahnya. Ibu Mariam, ayo Perdi antar. Oh iya Dek, makasih ya sudah dibantu. Iya Bu, sama-sama, jawab Perdi. Segera Perdi melangkah ke arah seberang jalan. Setibanya di halaman rumah, segera Ibu Mariam keluar dari dalam mobilnya. Maaf Ibu Mariam, keluarga yang lain belum datang ya? Ibu sendirian Per tinggal di sini, jawab Ibu Mariam. Mendengar jawaban Ibu Mariam, Perdi terdiam sejenak. Sekilas terlihat dari wajahnya rasa khawatir. Rumah ini kan angker. Apa Ibu Mariam tidak tahu seluk-beluk rumah ini? Batin Perdi. Ada apa Dek Perdi? Kok diam? Tanya Ibu Mariam. Oh enggak apa-apa Bu, cuma kagum saja. Kagum? Iya kagum. Seorang wanita sendirian dari daerah Jawa membawa mobil. Terus di rumah ini juga tinggal sendirian, jawab Perdi. Mariam hanya tersenyum saja mendengar jawaban Perdi. Wanita berumur 30 tahun itu terlihat sangat cantik meskipun ia berhijab. Ada barang-barang yang perlu diangkat ke dalam Bu? Tanya Perdi. Itu ada 2 koper besar, tolong dibawa masuk ya Per. Sebelumnya makasih anak Perdi sudah dibantu. Jadi ngerepotin saja. Ah nggak apa-apa Bu, sesama tetangga juga. Sudah sewajarnya saling bantu, jawab Perdi. Segera Ibu Mariam melangkah masuk. Ketika berada di ruang tengah, langkah Ibu Mariam terhenti. Matanya tajam menatap ke arah anak tangga yang menuju ke lantai 2. Sesekali, matanya ia arahkan ke arah pintu kamar yang berada di dekat tangga. Seketika raut wajahnya berubah, manakala pintu kamar itu terlihat bergerak-gerak sendiri. Ada apa Bu? Apa Ibu melihat sesuatu? Tanya Perdi. Ah nggak apa-apa, Ibu hanya sedang mengamati rumah ini saja, jawab Ibu Mariam. Hawa di rumah ini kok panas, terasa aneh ya, batin Mariam. Per, Ibu minta tolong carikan pembantu dan security, bisa nggak? Oh bisa Bu, butuh berapa orang? Kalau pembantu 1 orang sajalah.
kalau security-nya 2 orang ya? Oh ya Bu, hari ini juga saya cari ya. Nanti kalau sudah dapat orangnya, langsung saya ajak ketemu dengan Ibu. Bu, aku permisi dulu ya. Nanti kalau butuh apa-apa jangan sungkan-sungkan datang saja ke rumah saya di seberang sana ya, jawab Perdi. Setelah Perdi meninggalkan rumah, Ibu Maryam segera menuju ke lantai 2 menuju ke dalam kamarnya. Segera ia merebahkan tubuhnya di atas kasur. Rasa lelah yang begitu menerpa raganya memaksa kelopak matanya terpejam. Baru saja Ibu Maryam akan terlena dalam buai tidurnya, secara tiba-tiba ada tetesan air yang jatuh ke wajahnya. Dengan refleks, tangannya meraba bagian pipinya. Air apaan ini? Apa di luar hujan ya? Segera ia arahkan anak matanya ke arah atas plafon rumah. Namun tak ada tanda-tanda atap bocor. Karena penasaran dengan tetesan air yang sudah ia sentuh tadi, segera ia arahkan ke indera penciumannya. Kok bau ya? Batin Ibu Maryam. Terdengar suara pintu kamar terbuka. Segera Ibu Maryam bangun. Siapa ya yang membuka pintu? Ibu Maryam bangun dari tempat tidur, seraya memutarkan bola matanya ke arah pintu. Tak! Tiba-tiba, koper yang ada di dekat lemari pakaian terguling. Mendengar suara yang cukup kuat itu, membuat jantung Ibu Maryam berdetak cukup kuat. Tak mau berlarut dalam ketakutan, segera Ibu Maryam menyibukkan dirinya. Segera ia buka kopernya dan menyusun pakaiannya di lemari. Perlahan-lahan indera pendengarannya mendengar suara anak kecil yang sedang tertawa-tawa di kamar mandi. Rasa penasaran Ibu Maryam mengalahkan rasa takutnya. Masa siang-siang bolong begini ada hantu? Bisik hati Ibu Maryam. Krek. Perlahan-lahan pintu kamar mandi ia buka. Wush! Sekelebatan bayangan anak kecil menghilang begitu cepatnya. Rupanya rumah ini banyak penunggunya, batin Ibu Maryam. Waktu terus berjalan. Jam telah menunjukkan pukul 4 sore. Tiba-tiba terdengar pintu diketuk oleh seseorang. Nak Perdi, ayo masuk, ajak juga teman-temannya. Nah, ini Bu yang mau kerja di sini. Ini Marni. Dia pintar masak dan rajin orangnya. Nah, kalau yang ini namanya Soleh, yang akan menjaga rumah ini. Satu lagi mana security-nya? Tanya Ibu Maryam. Kalau Ibu setuju, aku juga mau melamar jadi security, Bu, jawab Perdi. Walah, Perdi, boleh. Ibu juga sebenarnya berharap Nak Perdi mau kerja di sini, jawab Ibu Maryam. Marni, kamu kerjanya siang hari saja. Sore harinya kamu boleh pulang. Tapi bisa nggak kamu malam ini temanin Ibu sekalian bantu-bantu Ibu merapikan barang-barang? Marni hanya terdiam sesaat, seraya mengarahkan pandangan matanya ke segala penjuru rumah itu. Marni, nggak usah takut. Kan nanti malam Abang Perdi juga di sini jaga di depan, ujar Perdi, meyakinkan Marni. Mendengar ucapan Perdi, Marni tersenyum. Iya Bu, nanti usai maghrib saya kesini lagi, jawab Marni. Jadi nanti malam yang jaga rumah Soleh atau Perdi nih? Tanya Ibu Maryam. Biar saya saja Bu yang jaga malam ini. Tapi kalau Soleh mau nemani nggak apa-apa sih, canda Perdi. Suara azan maghrib sudah berkumandang dari arah surau. Setelah selesai menunaikan kewajibannya, Marni bersiap-siap menuju ke arah rumah Ibu Maryam. Ketika akan masuk ke halaman rumah, Marni tersenyum manis ke arah Perdi yang tengah duduk di pos dekat pintu gerbang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marni, ayo masuk nak, jawab Ibu Maryam. Lah, kok cepet banget Bang Perdi di sini? Iya, dari tadi aku dan Soleh sudah ngopi santai di sini. Emangnya kenapa sih? Tanya Perdi. Terus yang jumpa dengan aku di pos depan siapa? Jawab Marni. Mungkin kau salah lihat Marni, ujar Soleh. Nggak mungkin lah. Tadi jelas-jelas aku lihat Perdi duduk di pos itu.
Jawab Marni. Sudahlah Marni, nggak usah dipikirkan. Mungkin kamu salah lihat saja. Ayo bantu ibu susuni perabotan di dapur. Soleh, Perdi, kalian santai saja di sini ya, ujar Ibu Maryam. Oh iya Ibu Maryam, kalau butuh bantuan panggil saja kami ya, jawab Perdi. Segera Ibu Maryam dan Marni menuju ke arah dapur. Bu, kok nggak keluar ya air di kerannya, ujar Marni. Mungkin macet. Sudah, kau ambil saja air di kamar mandi. Segera Marni melangkah ke arah kamar mandi. Tak! Secara tiba-tiba, pintu kamar mandi tertutup dengan sendirinya. Dengan refleks, Marni membalikkan tubuhnya. Mulut Marni menganga, matanya membesar sempurna. Ketika di hadapannya telah berdiri sosok kuntilanak yang tengah menggendong seorang bayi. Matanya tajam, menatap ke arah Marni. Ingin rasanya saat itu, Marni menjerit sekeras-kerasnya. Akan tetapi, seluruh tubuhnya terasa kaku. Suaranya pun seakan-akan tersangkut di tenggorokannya. Dalam hati Marni terus membaca ayat-ayat suci yang ia kuasai. Keringat sebesar biji jagung terus menetes dari kulit wajahnya. Marni, Marni! Terdengar satu suara dari luar kamar mandi. Marni bisa mendengar suara itu dengan jelas. Tapi, tubuh dan mulutnya tetap tak bisa ia gerakkan. Brak! Pintu kamar mandi pun didobrak. Segera Perdi dan Soleh masuk dan membopong tubuh Marni yang masih membisu itu. Marni, ada apa? Apa yang terjadi? Tanya Ibu Maryam. Itu Bu, tadi ada kuntilanak, jawab Marni. Kuntilanak? Tapi tadi waktu kami masuk nggak ada apa-apa, ujar Perdi. Benaran Per, tadi aku lihat sendiri. Saking takutnya badanku tak bisa aku gerakkan, jawab Marni. Kamu tenang dulu ya Marni, nanti biar ibu yang membereskan masalah ini, ujar Ibu Maryam. Suasana yang sudah mulai tenang tiba-tiba kembali riuh ketika Marni menjerit-jerit seraya menunjuk-nunjuk ke arah belakang Soleh. Itu kuntilanaknya di belakang Soleh, ujar Marni. Soleh segera membalikkan tubuhnya. Soleh terdiam beberapa saat, manakala matanya menatap ke arah sosok yang ada di hadapannya. Seakan-akan kekuatannya terhipnotis oleh penampakan kuntilanak itu. Segera Ibu Maryam bangun serta menghampiri kuntilanak itu. Hei setan, pergilah sekarang juga, jangan ganggu kami. Pergi, sebelum aku usir dengan kasar, ujar Ibu Maryam. Sosok kuntilanak itu hanya tertawa sembari memperlihatkan gigi-giginya yang hitam. Segera Ibu Maryam membaca ayat kursi untuk mengusir makhluk itu. Akan tetapi, dengan fasihnya kuntilanak itu malah mengikuti bacaan ayat-ayat kursi itu yang dibaca oleh Ibu Maryam. Setelah semua ayat dibaca, kuntilanak itu tetap tak bergeming. Secara tiba-tiba, bayi yang ada di gendongannya ia lemparkan ke arah Ibu Maryam. Dengan sigap, Ibu Maryam menangkap bayi itu dan melemparkannya ke arah tembok. Tiba-tiba raut wajah kuntilanak itu berubah, seperti ketakutan dan menghilang. Segera Ibu Maryam mengarahkan pandangan matanya ke arah anak tangga, sembari tersenyum. Perdi nampak heran melihat ekspresi wajah yang ditujukan oleh Ibu Maryam. Segera ia melirik ke arah anak tangga, namun tak ada seorang pun di sana. Sudah, sekarang kalian tidak usah takut lagi. Makhluk itu sudah pergi. Sebenarnya ada apa dengan rumah ini? Coba kalian ceritakan, tanya Ibu Maryam. Perdi dan Soleh sering tatap, seakan ragu untuk menceritakannya. Tidak usah takut, ayo ceritakan saja. Insya Allah, Ibu bisa mengatasi masalah ini. Dulu, rumah ini pernah dihuni oleh satu keluarga dengan 2 orang anak. Satu bayi laki-laki, satu lagi anak perempuan berumur 10 tahun. Tapi, mereka sekeluarga tewas dibantai oleh warga, ujar Soleh. Apa alasannya sampai warga tega membunuh mereka?
Tanya Ibu Maryam. Menurut cerita yang aku dengar dari warga, sekitar 10 tahun yang lalu, keluarga itu dituduh menganut ilmu hitam dan melakukan pesugihan. Makanya, warga beramai-ramai membantai mereka, termasuk bayi yang baru lahir itu. Jawab Perdi. Ibu Maryam terdiam sejenak. Kembali memorinya teringat kisah kelam hidupnya ketika harus kehilangan suami serta anak-anaknya. Mungkin sosok kuntilanak yang menggendong bayi tadi arwah dari Ibu Saronah yang dulu tinggal di rumah ini. Jawab Perdi. Sebelumnya, apa ada yang pernah menempati rumah ini? Tanya Ibu Maryam. Dulu sudah banyak keluarga yang tinggal di rumah ini, Bu. Tapi baru 2 hari mereka langsung pindah karena sering diganggu oleh sosok kuntilanak itu. Jawab Soleh. Emangnya tidak pernah ya warga-warga di sini mengusir sosok kuntilanak itu? Tanya Ibu Maryam. Perdi dan Soleh hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Mulai sekarang, kalian tidak usah takut lagi dengan kuntilanak itu. Ibu yakin dia tidak akan berani lagi masuk ke dalam rumah ini, ujar Ibu Maryam, mencoba menenangkan ketiga pekerjanya itu. Untuk malam ini, kalian bertiga boleh pulang, ujar Ibu Maryam sekali lagi. Tapi Bu, bahaya kalau Ibu sendirian di rumah ini. Bagaimana kalau kuntilanak itu kembali lagi? Ujar Perdi. Tenang saja nak Perdi, makhluk itu tidak akan berani lagi masuk ke sini. Kalau ada apa-apa, nanti pasti Ibu akan bisa mengatasinya. Dengan rasa penuh khawatir, Perdi, Soleh, serta Mardi berlalu dari rumah Ibu Maryam. Waktu telah menunjukkan pukul 12 malam. Ketika Ibu Maryam akan memejamkan matanya, ia dikejutkan oleh kehadiran sosok kuntilanak yang menggendong bayi tadi. Tapi kehadirannya kali ini tak sendirian. Di sampingnya, ada sosok pria tanpa kepala dan seorang anak perempuan yang berumur 10 tahunan. Mau apa kalian? Pergilah, sebelum kalian semua aku musnahkan, ancam Ibu Maryam. Sosok kuntilanak dan anak perempuan itu wajahnya terlihat amat sendu, seakan-akan sedang memohon sesuatu kepada Ibu Maryam. Melihat tertu wajah mereka yang sayu, membuat hati Ibu Maryam tersentuh. Kalian mau apa? Katakan saja, mungkin aku bisa menolong kalian, ujar Ibu Maryam. Tolong kami, tolong lepaskan kami dari rumah ini. Maksud kalian apa? Lepaskan dari apa? Tanya Ibu Maryam. Kami dibunuh di rumah ini. Bahkan arwah kami juga dikurung di tempat ini. Pembunuh kami masih berkeliaran di desa ini. Bahkan harta benda kami juga mereka nikmati hingga sekarang. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara menolong kalian, jawab Ibu Maryam. Suamimu pasti bisa. Tolonglah kami, Ibu Maryam. Kami harus balas dendam atas kematian kami yang tragis. Kami difitnah. Kembali lagi, bayang-bayang suami dan anak-anak Ibu Maryam menari-nari di pelupuk matanya. Ia masih ingat betul ketika suami dan anaknya dibakar hidup-hidup karena suaminya dituduh seorang dukun santet. Baiklah, besok malam suamiku pasti akan datang mengunjungiku. Tapi ingat, kalian harus janji jangan mengganggu orang-orang yang ada di rumah ini, ujar Ibu Maryam. Esok harinya, pagi-pagi sekali Perdi sudah bergegas menuju ke arah rumah Ibu Maryam. Assalamualaikum, Ibu Maryam. Waalaikumsalam. Perdi, ayo masuk. Tumben, pagi-pagi sudah datang. Ibu ndak apa-apa kan? Ibu nggak apa-apa, Per. Ibu baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu, Bu. 1 jam sudah berlalu. Marni pun tiba. Nampak Marni begitu ragu-ragu ketika akan memasuki dapur. Masih ada trauma di hatinya bila ingat segala kejadian semalam. Marni, minumlah air putih ini. Sudah Ibu bacakan doa-doa supaya Marni tidak ingat-ingat terus dengan kejadian semalam, ujar Ibu Maryam. Setelah air itu diteguk habis oleh Marni, perlahan-lahan
hatinya merasa lebih tenang dan bisa bekerja dengan baik. Tak terasa, hari itu pun terlewati oleh Marni tanpa ada gangguan apapun. Akan tetapi hati kecilnya bisa merasakan kalau sosok kuntilanak itu masih berada di rumah Ibu Maryam. Waktu bergulir dengan cepatnya. Tak terasa, malam pun tiba. Malam ini, waktunya suami Ibu Maryam berkunjung ke rumahnya. Jam telah menunjukkan pukul 10 malam. Ibu Maryam menatap ke arah pos security lewat jendela kamarnya dari lantai 2. Wih, terasa hembusan angin yang dingin menyebar ke seluruh ruangan, disertai aroma wangi yang tak pernah tercium di alam manusia. Ibu Maryam membalikkan tubuhnya, seraya tersenyum ke arah sosok pria tampan bak pangeran Arab yang ada di hadapannya. Assalamualaikum wahai suamiku Fahad Al-Saud. Waalaikumsalam istriku Siti Maryam. Segera sosok Fahad Al-Saud menghampiri Maryam. Dengan takzimnya, Maryam mencium tangan suaminya. Ketika pasangan suami istri beda alam itu tengah mengobrol layaknya manusia normal. Istriku Siti Maryam, apakah makhluk semalam masih mengganggu kamu? Tanya suaminya Ibu Maryam. Tidak bang, tapi mereka meminta tolong sama abang. Minta tolong apa mereka? Abang kan punya kekuatan, pasti abang tahu masalah mereka. Jawab Siti Maryam. Fahad Al-Saud terdiam sejenak, seraya memejamkan matanya. Keluarlah kalian dan temui saya, ujar Farhad secara tiba-tiba. Dalam hitungan detik, muncul lampas sosok yang begitu menyeramkan di hadapan Maryam dan Farhad. Aku akan melepaskan rantai yang membelenggu kalian. Tapi ingat, jangan sakiti orang-orang yang tak bersalah. Kalau kalian langgar, aku akan memusnahkan kalian, ujar Farhad. Terima kasih Tuan, kami janji akan menuruti kata-kata Tuan. Pergilah sekarang juga dan balaslah semua orang yang telah menyakiti kalian. Baik Tuan. Dalam hitungan detik, kuntilanak, suami serta anaknya terbang keluar menembus tembok. Sementara itu di bagian luar, mata Pedri terbelalak ketika melihat sosok kuntilanak yang menggendong bayi serta sosok pria tanpa kepala yang terbang di udara menembus gelapnya malam. Suara lolongan anjing malam menyertai kemunculan mereka. Perdi menatap ke arah jendela Ibu Maryam yang terlihat masih menyala. Rasa takutnya tak bisa lagi ia bendung. Sementara bulu romanya sedari tadi sudah meremang. Segera ia tutup pintu pos security seraya membentangkan dirinya dalam kain sarung. Sementara itu, Siti Maryam dan Farhad akan memadu kasih layaknya suami istri. Di setiap malam Jumat Kliwon, Farhad akan datang menemui Siti Maryam untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami. Walaupun ia makhluk dari alam lain. Sementara itu di sisi lain, keempat arwah tadi terus melesat ke arah tengah kampung. Malam itu, suasana kampung masih terlihat banyak warga yang masih berada di luar rumah, sekedar mengobrol-ngobrol atau nongkrong di warung kopi Janda Bahenol. Ayo Pak RT, monggo diminum kopinya, mumpung masih hangat, ujar Ning Ayu, pemilik warung kopi. Oh iya, makasih ya Ning Ayu. Wah, makin montok saja kamu Ning sejak jadi janda, goda Pak RT. Ah, Pak RT bisa saja, gombal ah, jawab Ning Ayu, seraya mencubit Pak RT. Pak RT, kabarnya warga yang baru pindah itu janda ya? Tanya Sarmin. Iya, ibu itu memang janda, namanya Siti Maryam. Tapi Min, susah kalau mau mendekati dia, orangnya pakai hijab, jawab Pak RT. Di tengah obrolan para lelaki di warungnya Ning Ayu, secara tiba-tiba, mereka semua dikejutkan oleh teriakan 3 orang anak remaja yang berlari ke arah warung. Kalian ini, malam-malam kok teriak, ada apa? Tanya Pak RT. Itu Pak, ada setan tanpa kepala dan kuntilanak, jawab Matsori. Matsori, di zaman ini hari, mana ada yang namanya setan, apalagi kuntilanak, ujar Pak RT.
Beneran Pak, ada setan. Kalau nggak percaya, tunggu saja di sini. Mereka menuju ke warung sini, jawab Matsuri. Matsuri dan kedua temannya mencoba menenangkan dirinya. Akan tetapi, tiba-tiba 4 sosok yang mereka bicarakan sudah berdiri di depan warung. Semua yang ada di warung terdiam membisu. Mulut mereka tercekat, tak mampu mengeluarkan suara. Karsono, masih ingat dengan kami? Ujar kuntilanak, seraya membelai-belai rambut bayi yang ia gendong. Mendengar namanya disebut, sontak tubuh Pak RT gemetaran. Matanya tajam menatap ke arah tubuh tanpa kepala yang ada di hadapannya. Terlihat Pak RT sedang mengingat-ingat sesuatu. Sarona. Nama itu terucap begitu saja dari mulut Pak RT. Iya benar Karsono. Aku Sarona. Rupanya setelah lebih dari 10 tahun kau ingat dengan aku Karsono. Pak RT terlihat sangat gelisah. Sepertinya ada sesuatu yang ia sembunyikan dari kematian keluarga Sarona. Sekali lagi ia menatap ke arah anak perempuan yang ada di samping Sarona. Segera Karsono memalingkan wajahnya ketika mata anak perempuan itu berubah memutih sempurna. Tunggulah giliranmu Karsono. Srek. Keempat arwah itu menghilang dalam sekejap mata dari hadapan semua warga. Selang beberapa saat kemudian, Karsono terduduk lesu di atas tanah. Sementara itu, para warga nampak sibuk membicarakan penampakan kuntilanak tadi. Akan tetapi ada juga warga yang mulai berpikir, Karsono lah dalang dari peristiwa tewasnya keluarga Sarona. Sementara itu di sisi lain, arwah Sarona dan suaminya Didin sudah berada di sebuah rumah yang cukup mewah. Ya, rumah Juragan Manto, orang terkaya di kampung itu. Terlihat Pak Manto beserta istrinya dan anak gadisnya yang bernama Siska baru saja keluar dari dalam sebuah mobil. Terlihat rona bahagia di wajah Siska karena sebentar lagi ia akan bersanding dengan seorang pemuda yang bernama Jaka. Baru saja mereka bertiga akan melangkah ke anak tangga, secara tiba-tiba langkah mereka terhenti. Siska dan ibunya segera memeluk Pak Manto ketika mata mereka menangkap sosok kuntilanak serta tubuh tanpa kepala berdiri tepat di anak tangga rumah mereka. Sementara anak perempuan yang berwajah pucat pasi menatap tajam ke arah mereka. Juragan Manto, masih ingat dengan kami? Aku Sarona. Ini suami saya. Di mana kepala suami saya, Manto? Pak Manto terperanjat mendengar penuturan kuntilanak yang ada di hadapannya. Mulutnya terdiam, sementara tubuhnya bergetar hebat. Memori kelam masa lalunya kembali hadir dalam ingatannya. Belum sempat Pak Manto berucap, secara tiba-tiba sosok Sarona beserta suaminya menghilang begitu saja. Sementara itu di sisi lain, jarum jam di tangan Perdi telah menunjukkan pukul 1 malam. Suara lolongan anjing masih terus bersahut-sahutan, seolah-olah turut merasakan kehadiran yang tak kasat mata. Perdi melirik ke arah kamar Ibu Maryam yang berada di lantai 2. Kok belum mati juga ya lampu kamar Ibu Maryam? Batin hati Perdi. Segera Perdi keluar dari posnya. Ia alihkan pandangannya ke arah jendela kamar Ibu Maryam. Sekilas, Perdi melihat siluet bayangan seorang pria. Siapa pria itu? Ah, jangan-jangan maling. Tanpa pikir panjang, Perdi segera menuju ke arah pintu. Setibanya ia di depan pintu, segera ia memutar anak kunci. Di tengah keremangan malam, segera Perdi melangkah agak tergesa-gesa menuju ke lantai 2. Begitu ia sudah dekat dengan pintu kamar Ibu Maryam, mendadak ia menghentikan langkahnya. Terdengar jelas di telinganya suara desahan dan deru napas Ibu Maryam. Dengan siapa Ibu Maryam bercinta ya? Segera Perdi mengarahkan sebelah matanya ke arah lubang anak kunci pintu.
Dari celah lubang kunci yang sangat kecil itu, terlihat jelas melihat Ibu Maryam tengah digauli oleh seorang pria yang gagah dan tampan dengan paras bak bangsawan Arab. Siapa pria itu? Dari mana dia masuk? Bisik hati Perdi. Dek, jantung Perdi berdetak ketika pria itu menatap ke arah pintu, seolah-olah dia tahu kalau ada seseorang di balik pintu. Segera Perdi berlalu dengan langkah yang sangat hati-hati. Malam itu, mata Perdi enggan terpejam, walaupun suhu di kampung begitu dingin menusuk kulit. Perdi melirik ke arah jam tangannya. Hampir jam 4 subuh. Tapi kok belum sudah-sudah ya mereka bercinta? Bisik hati Perdi. Kembali Perdi menatap ke arah jendela. Terlihat dua siluet bayangan sosok dekat jendela itu. Gila bener, semalaman begituan. Bisik hati Perdi sekali lagi. Pagi harinya, setelah Marni tiba di rumah Ibu Maryam, segera Perdi pulang ke arah rumahnya. Perdi, bangun nak, ini ada Marni. Dengan balas, Perdi segera membuka matanya, seraya menatap ke arah jam dinding. Sudah jam 12 siang rupanya. Iya Bu, tunggu sebentar, jawab Perdi. Ada apa Marni? Itu Bang Perdi, Ibu Maryam dari pagi tadi belum keluar dari kamarnya. Aku khawatir terjadi sesuatu, jawab Marni. Ya sudah Marni, duluan ke rumah Ibu Maryam, nanti aku nyusul, jawab Perdi. Setibanya Perdi di rumah Ibu Maryam, segera mereka berdua menuju ke arah kamar Ibu Maryam. Bu, Ibu Maryam. Didobrak aja Bang pintunya, ujar Marni. Iya Per, ada apa? Terdengar jawaban dari Ibu Maryam. Ibu baik-baik sajakah di dalam? Ujar Perdi. Iya Per, Ibu nggak apa-apa, cuma kurang sehat saja. Bu, Marni bawakan sarapan ke dalam kamar ya, ujar Marni. Iya Marni, sekalian tolong bawakan Ibu pembalut ya. Bang, tolong belikan Ibu pembalut ke warung ya, ujar Marni. Setelah Marni keluar dari kamar Ibu Maryam, gimana keadaan Ibu Maryam? Apa ada yang aneh? Tanya Ferdi. Iya Bang, kamar serta tempat tidur Ibu Maryam berantakan sekali. Terus ada aroma wangi lagi, jawab Marni. Ferdi hanya terdiam mendengar jawaban Marni. Oh ya Bang, sudah tahu belum? Warga-warga di sini pada heboh. Semalam banyak yang melihat penampakan kuntilanak. Semalam Abang juga lihat, tapi sekilas saja menuju ke arah tengah kampung, jawab Ferdi. Kenapa ya Bang? Apa kuntilanak itu arwahnya Ibu Sarona? Kata bapakku dulu, suaminya Ibu Sarona itu kepalanya dipotong Bang. Entahlah Marni, mungkin saja mereka mau mencari pembunuhnya. Pasti ada dalang di balik kematian keluarga Ibu Sarona, jawab Ferdi. Sementara itu di sisi lain, Juragan Manto terlihat sangat gelisah. Sesekali dia melirik ke arah halaman rumahnya. Kemana Karsono ini? Jam segini belum datang juga, bisik hati Pak Manto. Jelang beberapa saat, sosok Karsono pun memasuki halaman rumah Pak Manto. Wah gawat Juragan, arwah Ibu Sarona dan suaminya Pak Didin gentayangan. Kok bisa ya arwah mereka keluar dari rumah itu? Ujar Karsono. Jangan-jangan perempuan yang tinggal di sana yang melepaskannya, jawab Pak Manto. Terus gimana ini Pak? Aku takut kalau arwah itu akan balas dendam. Cepat kau ke rumah Wak Cipto, beliau pasti bisa menyelesaikan masalah ini, jawab Pak Manto. Segera Karsono berlalu, sepertinya ia tak ingin buang-buang waktu. Kita kembali ke posisi Perdi. Ketika Perdi dan Marni tengah asik membahas Ibu Sarona, secara tiba-tiba, Perdi, Marni, kalian sudah makan siang belum? Tanya Ibu Maryam. Kalau Marni sudah Bu, ini Perdi yang belum makan, jawab Marni. Iya sudah Perdi, kau makan sana. Ibu mau duduk santai di belakang rumah. Perdi dan Marni saling tatap,
ketika melihat Ibu Maryam yang berjalan sedikit agak ngangkang. "Kenapa Ibu Maryam jalannya begitu ya? Apa karena sedang datang bulan?" bisik hati Marni. Ferdi hanya tersenyum-senyum kecil. Ia ingat betul apa yang telah dilakukan Ibu Maryam semalam. "Tapi siapa laki-laki itu ya? Aku kok penasaran," bisik hati Ferdi. Setelah selesai makan siang ditemani oleh Marni, segera Ferdi melangkah ke arah belakang rumah menemui Ibu Maryam. "Ferdi, tolong kau rahasiakan apa yang kau lihat semalam ya," ujar Ibu Maryam secara tiba-tiba. "Maksud ibu apa? Aku kok gak ngerti," jawab Ferdi. "Aku tahu kalau engkau penasaran dengan pria itu." Ferdi tercekat sejenak. Ini sungguh di luar nalarnya. Bagaimana Ibu Maryam bisa tahu segala yang aku pikirkan? Bisik hati Ferdi. "Kalau kau bisa janji dan bisa menyimpan rahasia ini, ibu akan ceritakan tentang laki-laki itu." "Iya bu, aku janji akan menyimpan rahasia ini," jawab Ferdi. "Laki-laki itu suami sah ibu secara agama." "Ibu nikah siri ya?" "Iya, boleh dibilang begitu, Per." "Maksud Ibu Maryam apa ya?" "Itu suami gaib ibu, sebangsa jin muslim." Mendengar penuturan Ibu Maryam, kembali otak Ferdi terasa beku. Sumpah, Ferdi benar-benar bingung harus percaya ucapan Ibu Maryam atau tidak. "Kok anak Ferdi diam? Nggak percaya ya dengan ucapan ibu?" ujar Ibu Maryam. Ujar Ibu Maryam, seolah-olah bisa membaca yang dipikirkan oleh Ferdi saat itu. "Kok bisa ya bu? Baru kali ini aku mendengar ada manusia yang menikah dengan jin. Rasanya sulit dipercaya kalau aku tidak melihatnya sendiri." "Tapi bagaimana bisa ibu tahu kalau semalam aku melihat suami ibu?" tanya Ferdi. "Suami ibu, Per, yang kasih tahu. Tapi engkau ndak usah takut, nak Ferdi. Suami ibu itu walaupun jin, sama sikapnya layak manusia biasa. Akan tetapi dia tidak bisa berlama-lama di alam manusia ini," jawab Ibu Maryam. "Oh ya bu, semalam aku juga lihat kuntilanak yang mengganggu Marni tempo hari keluar dari rumah ini. Terus menampakkan diri dengan warga. Bahkan kabarnya bu, kuntilanak itu mengancam Pak RT. Apa mungkin Pak RT ada kaitannya dengan tewasnya keluarga Ibu Sarona ya bu?" "Entahlah Per, yang ibu tahu arwah Sarona akan balas dendam atas kematian keluarganya. Ya mungkin saja yang dituduhkan oleh para warga ke keluarga Ibu Sarona itu tidak benar ya bu," ujar Ferdi. "Kau tunggu sajalah Per kabarnya. Karena semua pasti akan terungkap malam ini." "Maksud ibu apa?" "Pokoknya tunggu sajalah malam ini. Pasti akan terjadi sesuatu di kampung ini," ujar Ibu Maryam, seraya menerawang jauh memandang ke arah hamparan hutan di atas bukit. Ferdi hanya terdiam saja. Ada begitu banyak pertanyaan yang mengelanyut di hatinya. Sang penguasa siang mulai menyingsingkan sinarnya. Cahayanya pun kian memudar, tergantikan oleh gelapnya sang penguasa malam. Di tengah sunyinya malam, kampung jadi sepi gara-gara penampang kuntilanak semalam, ujar Soleh. "Kau nggak takut jaga sendirian malam ini, Soleh?" tanya Ferdi. "Takut sih, Per. Tapi nanti kalau ada apa-apa aku minta tolong sama kamu ya. Secara rumah kamu kan paling dekat dengan pos." Iya, jawab Ferdi. Ketika mereka berdua lagi asik berbincang-bincang di depan security pos, ada beberapa warga yang berlarian ke arah tengah kampung. Pak, tunggu dulu. Ada apa, Pak?" tanya Ferdi. "Itu di rumah Pak Manto ada Wak Cipto, mau menangkap arwah Sarona," ujar warga. "Soleh, aku ikut dengan para warga ini ya. Nanti aku kesini lagi," ujar Ferdi. Setibanya mereka di rumah Juragan Manto, terlihat sudah banyak warga yang berkerumunan. Ferdi mengarahkan pandangannya ke arah atap rumah Pak Manto. Di sana terlihat arwah Sarona dan suaminya berdiri di atas atap rumah. "Cepat turun kalau berani, hadapi aku setan gundul," bentak Wak Cipto. Sosok arwah Sarona dan suaminya hanya terdiam saja, tanpa bergerak atau melakukan perlawanan. "Kenapa? Takut?" "Malam ini
Aku akan usir kalian dari kampung ini, ujar Wak Cipto. Di tengah kerumunan warga, tiba-tiba Ibu Maryam dan Soleh datang mendekati Perdi. Arwah Sarona mulai menggerak-gerakkan tubuhnya, seolah-olah akan merespon tantangan dari Wak Cipto. Secara tiba-tiba, sosok Sarona menghilang, membuat Wak Cipto merasa geram. Tiba-tiba, terdengar suara tawa dari arah pintu rumah Pak Manto. Semua warga termasuk Wak Cipto mengarahkan pandangannya ke arah sumber suara. Siska, anak gadis Pak Manto, tiba-tiba muncul dengan ekspresi wajah yang datar. Pandangan matanya terlihat kosong, menatap ke arah kerumunan warga. Hei Juragan Manto, dan kau juga Karsono. Kalian berdua harus bertanggung jawab atas kematian anak dan suamiku, ujar Siska. Hei Sarona, cepat keluar dari tubuh gadis itu, bentak Wak Cipto. Kalian semua harus tahu kalau dalam pembunuhan saya, kedua manusia bejat ini, mereka juga dibantu oleh dukun terkutuk itu, ujar Siska sembari menunjuk ke arah Wak Cipto. Mendengar ucapan Siska yang dirasuki oleh arwah Sarona, warga mulai berbisik-bisik. Hei Sarona, apa buktinya kalau kami dalang pembunuhanmu, ujar Pak Manto. Kau Manto yang menghasut para warga untuk membunuh kami. Kau bilang keluargaku penganut ilmu hitam dan melakukan pesugihan. Padahal niatmu sebenarnya hanya ingin menguasai harta kami, ujar Siska. Lancang, ngaco. Apa kalian percaya dengan ucapan setan ini, ha? Yang penting itu bukti. Mana bukti dan saksinya, ujar Pak Manto. Akulah saksinya. Seluruh warga mengarahkan pandangannya ke arah seorang gadis yang secara tiba-tiba muncul. Mary, kenapa kau ada di sini? Bahaya, ujar Perdi. Mendengar nama Mary disebut oleh Perdi, warga pun kaget dan terdiam. Siapa gadis itu, Per? Tanya Ibu Maryam. Itu Mary, Bu, anak sulungnya Ibu Sarona. Berarti dia pewaris sah semua kekayaan Ibu Sarona, jawab Ibu Maryam. Iya, Bu, selama ini Mary bersembunyi di kota karena Pak Manto terus-menerus mencari keberadaan Mary. Mary tahu kalau dalang semua ini Pak Manto, uaknya sendiri. Pak Manto menatap ke arah Mary. Hei, siapa kamu? Apa bukti yang kau punya, ha? Ujar Pak Manto. Ini buktinya. Sebelum kau bunuh ibuku, kau perkosa dia. Kau tak pernah sadar kalau selama ini cincin ini ada di tanganku. Wajah Pak Manto memerah, menahan amarah. Kalau cuma kau seorang saksinya, itu tidak bisa dijadikan bukti. Pasti kau ngarang saja, kan? Jawab Pak Manto. Aku juga melihat apa yang telah engkau lakukan pada Ibu Sarona, jawab Perdi yang secara tiba-tiba. Semua warga mulai riuh dan berbisik-bisik begitu mendengar kata-kata Perdi. Hei kau, tidak usah ikut campur. Apa buktinya? Ayo cepat katakan, ujar Pak Manto. Waktu Bapak memperkosa Ibu Sarona dan membunuhnya bersama Karsono, aku bersama Mary di dalam lemari. Aku ingat betul segala yang Bapak lakukan. Bahkan aku tahu di mana Bapak sembunyikan pisau untuk membunuh bapaknya Mary. Bukan hanya Pak Manto dan Karsono saja yang terlibat dalam kasus ini. Pak Kades juga ikut andil dalam kasus ini. Pak Kades lah yang telah memalsukan segala surat-surat tanah, termasuk rumah orang tua Mary, jawab Perdi. Soleh menganga mendengar pendetaran Perdi. Dia tak menyangka kalau sahabatnya itu tahu kalau dalam pembunuhan itu Pak Manto. Ayo tangkap Pak Manto, bunuh, bunuh, teriak warga. Merasa dirinya terancam, Karsono segera melarikan diri menembus gelapnya malam. Tiba-tiba, sosok kuntilanak yang merasuki tubuh Siska keluar dan menampakkan dirinya. Wak Cipto segera mengeluarkan kerisnya. Tangannya bergetar memegang keris kecil yang berwarna coklat itu. Dengan cepat, keris itu melayang melesat ke arah arwah Sarona. Keris kecil yang melayang-layang itu terus mengejar kemanapun Sarona pergi. Ketika keris itu akan menyentuh tubuh Sarona, tiba-tiba
keris itu terhenti dan berbalik ke arah tubuh Wak Cipto. Dengan sekuat tenaga, Wak Cipto mencoba mengembalikan keris itu. Akan tetapi kekuatannya tak mampu menahannya. Ya, mulai bertanya-tanya dan bingung ketika Wak Cipto mengumpat-umpat dengan kasarnya. Entah dengan siapa dia berbicara. Ibu Maryam tersenyum ke arah suaminya yang tengah melawan kekuatan Wak Cipto. Wak Cipto sepertinya sudah tidak mampu lagi melawan kekuatan Pahat Al-Saud. Tiba-tiba dengan cepatnya, keris itu menancap ke arah jantung Wak Cipto. Brak! Dalam sekejap, tubuh Wak Cipto ambruk ke tanah. Kedua tangannya memegang keris yang menancap di dadanya. Berada di posisi aman, segera Pak Manto memasuki mobilnya. Suara raungan mesin mobil memecah gelapnya malam. Saking cemasnya, Pak Manto membawa mobilnya dengan brutal. Hingga ada beberapa warga yang terserempet oleh mobilnya. Amarah warga pun terpancing. Segera para warga mengejar mobil Pak Manto. Brak! Secara tiba-tiba, mobil Pak Manto menabrak pagar rumah warga. Pak Manto menjerit-jerit ketakutan, seolah-olah ia melihat sesuatu yang menyeramkan di dalam mobilnya. Pergi, jangan bunuh saya. Ampun. Iya, aku ngaku. Akulah dalam pembunuhan Ibu Sarona, ujar mulut Pak Manto. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Secara tiba-tiba, Pak Kades Salamun dan istrinya datang mendengar suara keributan warga yang tak jauh dari rumahnya. Itu dia, salah satu dalang pembunuhan Ibu Sarona, ujar warga. Segera beberapa warga menahan Pak Kades Salamun dan membawanya ke kantor polisi. Selang 2 jam setelah peristiwa itu, terlihat Mary sudah berada di rumah Perji. Ibu Maria masih terlihat bingung. Perji, tempo hari kau bilang anak Ibu Sarona itu ada 2 orang. Bagaimana ceritanya Mary ini anak sulungnya Ibu Sarona? Tanya Ibu Maryam. Maaf Ibu Maryam, sengaja aku merahasiakannya. Sebenarnya Mary ini sejak kecil bisu dan tuli. Jadi dulunya jarang sekali dia keluar rumah. Jadi banyak warga nggak tahu kalau anak Ibu Sarona itu ada 3 orang. Waktu malam kejadian itu aku sengaja ke rumahnya Ibu Sarona bermain dengan Mary dan bersembunyi dalam lemari. Untunglah almarhum bapakku menyelamatkan kami. Dan Mary kami titipkan ke panti asuhan di kota supaya tidak ditemukan oleh Pak Manto. Nak Mary, sejak kapan Nak Mary bisa bicara lagi? Tanya Ibu Perdi. Baru kemarin Ibu, jawab Mary. Lah, kok bisa? Tanya Ibu Perdi penasaran. Iya Mak, aku diobati oleh seorang pria yang mirip orang Arab. Beliau juga yang memaksaku untuk kembali ke kampung ini. Beliau juga berjanji akan membantuku mengungkapkan kematian kedua orang tuaku serta adik-adikku. Jawab Mary. Mary, kalau kau mau, kau boleh kembali ke rumah orang tuamu dan tinggal dengan ibu. Ibu juga tinggal sendirian di rumah itu. Sebenarnya, ibu tidak berhak atas rumah itu. Walaupun sudah ibu beli, itu milik kamu Mary. Kalau ibu sudah tidak ada lagi di dunia ini, rumah itu akan ibu kembalikan kepada kamu. Ah, nggak usah Ibu Maryam. Mary akan kembali ke panti asuhan saja. Kalau Mary tinggal di rumah itu, rasanya Mary trauma. Jawab Mary. Dicoba saja dulu Mary. Nanti ibu akan bantu kamu untuk bisa melupakan peristiwa kelam itu, ujar Ibu Maryam. Kepala Mary tertunduk, seraya berpikir sejenak. Segera ia angkat kepalanya seraya menatap ke arah Perdi dan ibunya. Mereka berdua pun tersenyum, seraya menganggukkan kepalanya. Baiklah Ibu Maryam, aku akan coba, jawab Mary. 2 minggu telah berlalu. Perlahan-lahan Mary sudah bisa melupakan segala kenangan masa lalunya yang kelam. Ia terlihat bahagia bersama Ibu Maryam. Sementara itu, kondisi Pak Kades Salamun, Pak Manto dan Karsono sudah seperti orang gila di penjara
Kalau malam tiba, mereka bertiga akan selalu menjerit-jerit minta tolong. Terkadang tertawa-tawa sendiri, bicara sendiri, layaknya orang gila. Ibu Maryam, katanya dulu ibu mau cerita tentang kisah perjalanan kehidupan ibu sampai akhirnya menikah dengan jin muslim, tanya Perdi. Tapi kau masih ingat dengan janjimu kan, Per? Iya, Bu. Aku ini orangnya bisa dipercaya kok. Buktinya, selama lebih 10 tahun aku menyimpan rahasia keberadaan Mary, jawab Perdi. Baiklah, begini ceritanya, Nak Perdi. Dulu, ibu juga punya 2 orang anak, dan pekerjaan suami ibu mengobati orang-orang yang sakit, baik sakit medis maupun gangguan gaib. Hingga di suatu hari, Perdi menatap tajam ke arah wajah Ibu Maryam ketika beliau mengucapkan kalimat demi kalimat sebagai pembuka kisah hidupnya. Ini awal ceritanya, Nak Perdi. 6 tahun yang silam. Nama asli ibu sebenarnya Sunarsi. Pak ibu mau ke sungai, mau buang hajat dulu ya, ujar Sunarsi. Iya, Mak jangan lama-lama, jawab Pak Yanto, suaminya Sunarsi. Iya, Pak Mak pergi dulu ya, jaga anak-anak kita. Segera Sunarsi melangkah ke arah pintu belakang, menuju ke sungai yang tak jauh dari rumahnya. Ayo para warga, dobrak saja pintu rumah ini, bunuh saja dukun santet itu, ujar Pak Kusman. Segera puluhan warga yang dipimpin oleh Pak Kusman mendobrak pintu rumah Ibu Sunarsi. Ada apa ini? Kenapa kalian ramai-ramai ke sini? Ujar Pak Yanto ketika para warga mendobrak pintu rumahnya. Dukun santet, cepat tinggalkan kampung ini, bentak Pak Kusman. Kusman, apa maksudmu? Kau tahu sendiri kan aku ini seorang tabib, bukan dukun santet seperti yang kau tuduhkan, ujar Pak Yanto. Sudah Pak, bunuh saja. Dukun itu kalau dibiarkan hidup, nanti kita yang akan disantetnya, teriak warga. Kalian jangan asal bicara ya. Buktinya apa kalau saya punya ilmu santet? Bela Pak Yanto. Buktinya itu tuh, 3 warga sudah meninggal meledak. Itu pasti perbuatan Bapak, teriak para warga. Sudah Pak, bunuh saja. Iya Pak, bakar, bunuh. Segera para warga beramai-ramai menyeret dan menghajar Pak Manto. Bahkan kedua anaknya yang masih kecil itu pun dihajar oleh warga. Pak Kusman, masukkan saja mereka ke rumahnya, terus bakar. Iya Pak, benar, bakar, teriak para warga penuh emosi. Dari kejauhan, Sunarsi melihat kobaran api yang sangat besar. Astagfirullahaladzim, apakah itu rumahku yang terbakar? Batin Sunarsi. Segera Sunarsi menyudahi buang hajatnya, seraya berlari ke arah rumahnya. Begitu ia sudah dekat dengan rumahnya, itu dia, istrinya Yanto, cepat tangkap, bunuh dia, bunuh, teriak para warga. Mendengar teriakan warga yang akan membunuh dirinya, segera Sunarsi berbalik arah menuju ke arah sungai. Warga dengan beringasnya terus mengejar Sunarsi, hingga akhirnya Sunarsi pun terpojok di pinggir sungai. Mau kemana kau Sunarsi? Lihat suami serta anak-anakmu sudah tewas terbakar. Sudah Pak, bunuh saja. Iya Pak, bunuh, teriak para warga. Kalau langsung dibunuh, kurang seru rasanya. Gimana kalau kita nikmati dulu wanita ini, baru kita bunuh? Cepat tangkap dia, ujar Pak Kusman. Segera 5 orang warga mengepung Sunarsi dari berbagai arah. Dengan mudahnya, tubuh Sunarsi bisa ditangkap oleh 5 orang pria itu. Kalian berjaga-jaga dulu, biar aku duluan yang menyentuhnya, ujar Kusman. Dengan kasarnya, Kusman mengempaskan tubuh Sunarsi di atas rumput. Malam itu, alam pun menyaksikan keberingasan Kusman dan 5 orang laki-laki yang bertampang seram terhadap Sunarsi. Setelah usai melampiaskan hasratnya, mereka pun melemparkan tubuh Sunarsi ke dalam sungai begitu saja. Esok paginya, perlahan-lahan Sunarsi membuka matanya. Tubuhnya begitu kaku untuk ia gerakkan.
Terasa seluruh tubuhnya seperti ditusuk-tusuk oleh 1000 jarum. Samar-samar, ia mendengar langkah kaki yang memasuki gubuk itu. "Rupanya kau sudah bangun, Cak Ayu. Ayo minum obat ini, supaya kau lekas sembuh," ujar Mbah Dasinem. "Aku ada di mana, Mbah?" tanya Sunarsi. "Kamu ada di gubuk Mbah di tengah hutan. Ayo, cepat minum obat ini dan istirahatlah, supaya engkau lekas sembuh," jawab Mbah Dasinem. "Iya, Mbah. Terima kasih sudah menyelamatkan saya." Tak terasa, 1 minggu telah berlalu. Sunarsi pun sudah kembali sehat seperti sedia kala. "Sunarsi, sebenarnya apa yang telah kau alami? Waktu Mbah menemukan di aliran sungai, kau dalam keadaan telanjang," tanya Mbah Dasinem. Sunarsi hanya terdiam sejenak. Ia tatap wajah Mbah Dasinem yang sudah keriput itu. Beberapa saat kemudian, "Anak dan suamiku dibunuh, Mbah. Bahkan mayat mereka dibakar di rumah kami. Aku diperkosa oleh para warga, terus dilempar ke sungai," jawab Sunarsi. "Duh Gusti Allah, kenapa dari zaman dulu sampai sekarang sifat manusia tak pernah berubah, keji dan kejam? Iyalah sudah Landu, sebaiknya kau tinggal di sini saja ya." "Iya, Mbah, terima kasih ya." 1 bulan telah berlalu. Selama tinggal di rumah Mbah Dasinem, Sunarsi seringkali melihat Mbah Dasinem melakukan ritual. Seringkali ada laki-laki atau perempuan yang datang menemui dirinya. Sunarsi tak pernah berani bertanya kepada Mbah Dasinem apa yang sedang ia lakukan. Hingga di suatu hari, tanpa sengaja ia mendengar percakapan Mbah Dasinem dengan seorang wanita muda yang ingin cepat kaya raya dengan menikah dengan jin. Di suatu malam, Sunarsi memberanikan dirinya untuk bicara dengan Mbah Dasinem. "Maaf, Mbah, sebelumnya. Beberapa hari yang lalu tanpa sengaja, aku mendengar kalau Mbah bisa menikahkan manusia dengan jin. Apakah itu berisiko, Mbah? Apa pakai tumbal kah?" tanya Sunarsi. "Tidak, Sunarsi. Setelah negosiasi dengan jin, maka akan ada suatu perjanjian. Syaratnya cuma satu, melayani jin itu di malam yang sudah ditentukan," jawab Mbah Dasinem. "Bagaimana cara jin itu memberi kita nafkah, Mbah?" tanya Sunarsi. "Setelah melayani dia, apapun yang engkau pinta akan dikabulkannya. Kenapa? Kau tertarik ya?" "Iya, Mbah, saya tertarik menikah dengan jin." "Mbah, apakah bisa jin itu membantu kita seandainya mau membalas dendam atas kematian suami dan anak-anakku?" tanya Sunarsi. "Jin itu bisa melakukan apa saja yang engkau perintahkan. Tapi sebaiknya engkau, Sunarsi, menikah dengan jin Islam saja. Lebih aman dan hidupmu juga akan lebih tentram. Tapi syaratnya cukup sulit, Sunarsi. Ritualnya 3 hari 3 malam. Kau tidak boleh makan, minum, ataupun tidur. Kalau engkau berminat, nanti akan Mbah ajarkan mantra Hizib Saiki Kubronya." "Iya, Mbah, aku mau. Kapan, Mbah, ritualnya bisa dimulai?" tanya Sunarsi. "Sunarsi, nanti kita cari waktu yang tepat. Biasanya waktu yang baik itu di malam Jumat Wage," jawab Mbah Dasinem. 2 minggu telah berlalu. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sebelum ritual, Sunarsi mensucikan dirinya seraya berwudu. Segera ia membalut tubuhnya dengan busana yang tertutup dan memakai kerudung yang berwarna putih. Segera ia masuk ke ruangan yang sudah disediakan oleh Mbah Dasinem. Sunarsi membaca mantra pembuka Hizib Saiki Kubro selama 3 hari 3 malam. Ia diwajibkan ritual tanpa makan, minum, serta tidak tidur. Setelah 3 hari berlalu, aroma wangi begitu menusuk hidung Sunarsi. Ruangan yang semula sedikit panas dan pengap, seketika menjadi sejuk dan nyaman. "Bukalah matamu, wahai anak manusia," terdengar
Suara yang berat dan penuh wibawa dari arah depan Sunarsi. Perlahan-lahan Sunarsi membuka matanya. Begitu matanya terbuka sempurna, di hadapan Sunarsi telah duduk seorang pria gagah nan tampan yang menatap ke arah dirinya. "Nyai Dasinem, masuklah ke sini," ujar sosok itu. Segera Mbah Dasinem memasuki ruangan itu dan duduk di samping Sunarsi. "Apakah engkau benar-benar bersedia menjadi istriku dengan segala persyaratannya?" tanya sosok pria itu. Sunarsi tersenyum seraya menganggukkan kepalanya. "Baiklah, malam ini kita akan menikah, dan kau Nyai Dasinem sebagai saksinya. Sebelum kita menikah, apa mahar yang engkau inginkan, Sunarsi?" "Saya cuma minta kepada Tuhan untuk selalu melindungi saya serta memberi nafkah lahir dan batin," jawab Sunarsi. "Nama saya Pahat Al-Saud. Saya akan terima persyaratanmu. Tapi saya juga punya persyaratan. Setelah engkau menikah dengan saya, kau selamanya tidak boleh menikah dengan manusia. Dilarang berbuat zina, apalagi berselingkuh. Tunaikan sholat 5 waktu. Dan satu lagi, setiap malam Jumat, kau harus melayaniku sebagai suamimu. Setelah kita menikah nanti, namamu pun akan aku ganti menjadi Siti Maria." Setelah keduanya setuju dengan segala persyaratan masing-masing, tiba-tiba hadirlah di sana sosok pria tua berjubah putih yang menikahkan Sunarsi dan Pahat Al-Saud di alam manusia. 1 minggu setelah Sunarsi menikah dengan suaminya Pahat Al-Saud, segera Sunarsi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Mbah Dasinem memeluk tubuh Sunarsi dengan erat. "Sunarsi, datanglah ke sini kalau kau ada waktu ya," ujar Mbah Dasinem sembari memeluk erat tubuh Sunarsi. "Iya Mbah, Narsi pasti akan sering tengok Mbah di sini," jawab Sunarsi. Setibanya di kampung halamannya, segera Sunarsi membangun sebuah rumah mewah di bekas puing-puing rumahnya yang dulu pernah dibakar oleh para warga. Sejak Sunarsi kembali ke kampung halamannya, banyak warga yang mulai berbisik-bisik tentang kekayaan Sunarsi, termasuk Pak Kusman. Laki-laki itu kembali menunjukkan rasa irinya serta niat jahatnya. "Sudah Mbak Yu, ojo dipikirkan perkataan orang di luar sana," ujar Wira, adiknya Sunarsi. "Iya Wira, Mbak Yu juga tidak peduli. Tujuan utama Mbak Yu datang ke sini lagi, Mbak Yu akan balas dendam dengan orang-orang yang telah membunuh suami serta anak-anak Mbak Yu," ujar Sunarsi. Wis ojo Mbak, lupakan saja masalah itu, berbahaya. Apalagi orang-orang itu kejam dan mempunyai ilmu hitam, jawab Wira. "Kau ndak usah khawatir Wira, Mbak Yuiki sudah siap dengan segala resikonya. Nanti kalau terjadi sesuatu dengan Mbak Yu, rumah ini aku serahkan kepadamu," jawab Sunarsi. "Siti Maria, berhati-hatilah nanti malam. Bakalan ada yang berniat jahat kepadamu," ujar Parhat, suaminya Ibu Sunarsi. "Apakah kalian sudah siap dengan rencana kita nanti malam, ha?" ujar Pak Kusman. 5 laki-laki yang ada di hadapan Pak Kusman hanya tersenyum saja. "Tenang saja bos, Sunarsi kan tinggal sendirian di rumah itu. Nanti kita akan bersenang-senang seperti dulu lagi dengan Sunarsi," jawab Pak Imin. "Hehehe, iya, benar bos. Sunarsi itu semakin cantik saja bos sejak jadi janda," ujar Jabarudin. Kusman tersenyum-senyum sendiri. Sepertinya ia sudah mulai membayangkan kesenangan yang akan ia dapatkan nanti malam. Sementara itu di sisi lain, Sunarsi berjalan menyusuri jalan kampung. Sesekali para warga menyapa dirinya dengan ramah. Akan tetapi, ada juga banyak warga yang menunjukkan wajah sinisnya ke arah Sunarsi. "Lihat gayanya, pakai hijab, so alim, padahal pelaku pesugihan." "Iya ya," ujar ibu-ibu. "Iya benar. Coba, dari mana dia bisa kaya raya kalau bukan melakukan pesugihan?"
imbuh ibu-ibu yang lainnya. Suara sumbang dari mulut ibu-ibu di kampung itu kerap kali didengar oleh Sunarsi. Tapi ia tak pernah peduli dengan ucapan mereka. Tak terasa, waktu terus bergulir. Malam pun tiba. Sunarsi sepertinya sudah bersiap-siap akan menuju ke kamar tidurnya. Sementara itu di luar, sekelebatan 7 bayangan melesat masuk ke halaman rumah Sunarsi. "Kita masuk dari pintu belakang saja," ujar Pak Kusman. Segera Pak Kusman dan 5 orang anak buahnya menuju ke halaman pintu belakang. Dengan cekatan, mereka bisa membobol pintu belakang. Setelah berada di dalam rumah, segera mereka menuju ke ruangan tengah. Di balik gerombongan malam, tiba-tiba, "Kalian rupanya yang datang malam-malam begini," ujar Sunarsi yang tengah duduk di sebuah kursi dengan suasana remang-remang. Tak, Jabarudin menghidupkan lampu, seolah-olah tak ada rasa takut atau khawatir dengan aksi mereka. "Hehehe, Sunarsi, rupanya kau sudah menunggu kami ya. Ayo, kita bersenang-senang malam ini," ujar Pak Kusman. Segera Kusman mendekati Sunarsi, seraya berdiri di hadapannya. Sunarsi, kau benar-benar cantik malam ini. Ayo, kita bersenang-senang seperti dulu lagi," ujar Pak Kusman. Ketika Kusman akan menyentuh tubuh Sunarsi, dengan cepat, Sunarsi menangkap tangan Kusman dan memutarnya. Krak! Terdengar suara tulang yang patah, diiringi suara raungan Kusman. Melihat Kusman yang merintih menahan rasa sakit, segera ketiga anak buahnya menyerang Sunarsi. Sunarsi segera bangun seraya melemparkan tubuh Kusman dengan kasar ke arah lantai. Brak! Melihat Sunarsi yang memiliki tenaga bak laki-laki itu, segera Paimin dan Jabarudin mengarahkan goloknya ke arah Sunarsi. Brak! Brak! 2 tebasan golok itu tak mampu melukai kulit Sunarsi. Sunarsi tersenyum ke arah Paimin dan Jabarudin. Segera ia raih golok yang ada di tangan Paimin dan mengayunkan golok yang sangat tajam itu ke arah leher Jabarudin. Dalam hitungan detik, putuslah leher Jabarudin. Paimin gemetaran melihat kebengisan Sunarsi. Ia pun memilih menyingkir seraya mendekati tubuh Kusman. Ketiga orang anak buah Kusman segera menyerang Sunarsi. Tapi dengan mudahnya, Sunarsi membantai ketiga orang itu. Segera Paimin meraih tubuh Kusman dan berlari meninggalkan rumah itu. Sunarsi yang sedari tadi mengintip dari dalam kamarnya segera keluar. "Kang Pahat, kenapa kau tidak bunuh saja Kusman dan Paimin itu?" ujar Sunarsi. "Mereka itu cuma orang suruhan saja. Nanti kau akan tahu siapa dalang pembunuhan suami serta anak-anakmu," ujar Pahat yang sudah merubah wujudnya seperti semula. Sunarsi hanya terdiam sejenak. Ada begitu banyak pertanyaan yang ada di pikirannya. Siapa dalang pembunuhan suamiku? Batin Sunarsi. Sementara itu di sisi lain, Paimin terus membopong tubuh Kusman menuju ke suatu rumah di tengah kampung. Mbah Sarpani, tolong Mbah," ujar Paimin seraya mengetuk-ketuk rumah pintu Mbah Sarpani. "Ada apa? Ayo cepat masuk," ujar Ki Sarpani. "Tolong Mbah, tangan Kusman sepertinya patah," ujar Paimin. "Bagaimana bisa tangan Kusman bisa patah begini? Ini ulahnya Sunarsi, Ki. Bahkan Jabarudin dan yang lainnya sudah tewas di tangan Sunarsi." "Sunarsi? Bukannya dia sudah tewas kalian bunuh? Bagaimana dia bisa hidup lagi?" "Maaf Ki, emang Ki Sarpani belum tahu ya kalau Sunarsi sudah 1 bulan tinggal di kampung ini?" Sudah. Kita bahas itu saja nanti. Ayo bantu aku mengobati Kusman dulu." Selang 30 menit kemudian, "Paimin, kau juga Kusman. Ingat, jangan ganggu aku. Rupanya Sunarsi belum tahu siapa aku. Dia akan menyesal karena telah berurusan denganku." Segera Ki Sarpani memasuki kamarnya. Di ruangan yang pengap itu, segera ia menyalakan dupa. Selang 30 menit kemudian,
Paimin terkejut mendengar suara Kisarpani. Namun Paimin hanya diam saja. Ia ingat betul pesan Kisarpani supaya jangan mengganggu dia. Setelah 2 jam berlalu, Paimin merasa ada sesuatu yang terjadi dengan Kisarpani. Segera ia membuka pintu kamar yang biasa ia gunakan untuk ritual. Begitu pintu terbuka, Paimin merasa sangat terkejut melihat kondisi Kisarpani yang sudah berlumuran darah. "Sekarang kau bisa hidup tenang, Siti Maryam. Semua orang yang telah menyakitimu sudah tidak ada lagi," ujar Pahat. "Siapa mereka itu, Kang Pahat?" tanya Siti Maryam. "Salah satu dukun dari kampung ini. Dialah dalang pembunuhanku. Salah satu dukun dari kampung ini. Dialah dalang pembunuhan keluargamu dulu. Dia iri dengan suamimu karena tempat prakteknya selalu ramai dikunjungi oleh warga." "Siapa nama dukun itu, Kang?" tanya Siti Maryam. "Besok kau akan tahu sendiri, Siti Maryam." Esok harinya, warga dihebohkan oleh kematian Kisarpani, Kusman, serta Paimin di rumahnya Kisarpani. Tubuh mereka terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Esok harinya, warga dihebohkan oleh kematian Kisarpani, Kusman, serta Paimin di rumahnya. Tubuh mereka terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Belum usai warga membicarakan masalah kematian Kisarpani, kembali warga dikejutkan oleh penemuan beberapa mayat yang mengapung di atas aliran sungai. "Kang Parhat, apa sebenarnya yang terjadi tadi malam?" tanya Sunarsi. "Siti Maryam, tadi malam dukun itu mencoba menyerangmu dengan ilmu gaibnya. Tapi aku bisa melawannya. Bahkan jin-jin yang ia kirim berhasil aku musnahkan." "Istriku Siti Maryam, sebaiknya kau pindah saja dari tanah Jawa ini. Pergilah engkau ke Pulau Sumatera," ujar Pahat Al-Saud. "Iya, Kang Parhat. Nanti setelah genap 1 tahun aku tinggal di rumah ini, aku akan segera pergi dari sini. Aku akan coba cari rumah di Pulau Sumatera," jawab Sunarsi. "Itulah ceritanya, Nak Perdi. Bahkan ibu bisa sampai ke kampung ini berkat bantuan suami ibu. Dialah yang menunjukkan tempat yang cocok untuk aku tinggali. Dan alhamdulillah, sekarang aku seperti memiliki seorang anak sejak Mary tinggal di sini." Perdi hanya tersenyum ke arah ibu Siti Maryam. Ada rasa kagum kepada dirinya. Entah benar atau salah keputusannya menikah dengan bangsa jin. Tapi yang jelas, hidupnya lebih bermakna dan bahagia. Di penghujung usianya, ibu Siti Maryam berangkat ke tanah suci dan tak pernah kembali lagi. Dan cerita pun sampai di sini dulu ya kawan. Dari kisah tadi, kita bisa tahu kalau pernikahan antara manusia dan bangsa jin benar-benar adanya. Akan tetapi, tetap saja ada harga yang harus dibayar oleh si pelaku. Nggak percaya? Silakan kunjungi Mbak Google. Pasti di sana banyak dukun-dukun yang menawarkan jasa untuk menikahkan manusia dengan bangsa jin. Oke kawan, terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini. Kurang lebih aku mohon maaf kalau ada kekurangan dalam narasi saya. Akhir kata aku pamit. Dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalam.